Halo hai anak-anak hebat, balik lagi di channel Ciptasari. Kali ini Miss Cipta akan membahas latihan soal mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Mari kita bahas bareng-bareng. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x tambah 3 sama dengan 0. Tentukan nilai P ditambahkan Q-nya. Oke. Jadi di sini akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 6x ditambah 3 sama dengan 0 itu adalah P dan Q. Jadi akar-akarnya P dan Q. Kita ingin mencari tahu berapa nilai P ditambahkan dengan Q. Nah sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa rumus dari penjumlahan penjumlahan akar-akar persamaan kuadratnya. Dimana kalau penjumlahan akar-akar kuadrat itu rumusnya gimana? Negatif B per A, seperti itu. Berarti di sini yang menjadi B-nya yang mana nih? Kita mulai dari A dulu ya. A-nya itu adalah 1, berasal dari sini. Ini adalah A-nya, kemudian B-nya adalah negatif 6, berasal dari ini, pasangan X, kemudian C-nya itu adalah 3. Jadi negatif B per A berarti jawabannya negatif, B-nya adalah negatif 6, per A-nya 1. Kemudian negatif dikalikan negatif, ini kalau kalian kalikan itu hasilnya positif, berarti 6 per 1, positif 6 per 1. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi nilai P ditambahkan Q itu adalah 6. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Jika P dan Q, kembali ya ke P dan Q yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Berapakah nilai dari P dikalikan Q? Kalau sebelumnya itu kan di soal nomor 1 itu penjumlahan akar-akarnya. Sedangkan di soal nomor 2 ini adalah perkalian akar-akarnya. Berarti rumus dari perkalian akar-akarnya itu adalah C per A. Karena C per A, C-nya di sini adalah negatif 28. Berarti negatif 28 dibagi dengan A-nya 1 per 1. Berarti hasilnya adalah negatif 28. Nah, di sini jika anak-anak masih kebingungan, kalau rumusnya itu biasanya yang kalian gunakan itu X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Nah, ini artinya akar-akarnya dari rumus ini adalah X1 dan X2. Kalau ini ada perubahan di soalnya mengubah menjadi P dan Q. Namun konsepnya sama. Jadi jika ini diubah menjadi M dan N, itu rumusnya masih sama juga, C per A, hanya di bagian ini diubah menjadi M dikalikan N, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, soal terakhir nomor 3, jumlah kebalikan akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah M dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah 2. Tentukan nilai dari M-nya. Jadi yang ditanyakan adalah M ini ya, karena kita belum tahu M-nya ini berapa sih nilainya. Nah, cara yang mengetahui, di sini clue-nya adalah jumlah kebalikan akar-akar. Apa maksudnya jumlah kebalikan akar-akar? Itu maksudnya seperti ini. 1 per X1 ditambahkan 1 per X2. Ini namanya jumlah kebalikan akar-akar. Jadi kebalikan dari X1 itu adalah 1 per X1, kebalikan dari X2 adalah 1 per X2. Jadi jumlahnya kita hanya tinggal jumlah, ini hasilnya adalah 2. Karena jumlah kebalikan akar-akarnya itu adalah 2, jadi di sini kita buat sama dengan 2. Nah, untuk mengetahui ini kita harus apakan dulu? Penyebutnya apa sudah sama? Untuk menjumlahkannya harus sama ya. Jadi ini kita kalikan X2, pembilangnya juga harus sama, kali X2. Yang di sebelah sini kita kalikan X1, pembilangnya juga harus sama, dikalikan X1. Kenapa? Biar sama-sama penyebutnya X1 dan X2. Coba kalian perhatikan, penyebutnya udah sama nih ya, X1 X2 dan X2 X1. Kita tulis ulang, berarti X2 per X1 tambah X1 kali X2 ditambahkan X1 per X2 X1, seperti itu ya. Nah, ini sudah bisa kita gabungkan ya di bagian penyebutnya. Jadi kita buat yang bagian panjang
X1, X2. Kita tulis X1 nya dulu, baru X2 nya. Ini hal yang sama ya dengan X2, X1. Berarti ini pemilangnya kita tulis X1 tambah X2, karena di sebelah sini X1, di sebelah sini X2. Kita tukar posisinya. Nah, kemudian kita harus cari tahu dulu X1 tambah X2 itu berapa sih? Caranya mencari tahu seperti biasa, gunakan rumus min B per A. Berarti ini B-nya nilainya berapa? Sudah ketemu? Ya, ini nilai B-nya. Ini B-nya berarti M kurang 5 per A-nya di sebelah sini. 2 ini adalah nilai A-nya. Oke, berarti sekarang bagaimana dengan nilai min ini? Kita harus mengalihkan min dikalikan M, berarti min M, min dikalikan negatif 5, berarti jadinya plus 5 per 2. Ini baru penjumlahannya, lalu perkaliannya berapa? Perkaliannya rumusnya berarti C per A. C per A berarti sama dengan C-nya sebelah sini ya, 6, ini C-nya per 2. Berarti 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, sudah ketemu bagian ini, sekarang kita tinggal masukkan lagi ke sebelah sini. Kita lanjutkan di sini ya. Berarti jadinya X1 tambah X2 berarti sudah ketemu min M tambah 5 per 2 dibagi oleh X1, X2 atau 3 sama dengan 2. Kemudian ini bisa kita kalikan silang ya. 3 dengan 2 kita kalikan silang. Berarti negatif M tambah 5 bagi 2 itu sama dengan 6. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Negatif M tambah 5 sama dengan, ini bisa kali silang juga ya, 2 dengan 6-nya 12. Berarti negatif M sama dengan 12 dikurangi 5. Negatif M sama dengan 7, berarti M-nya sama dengan negatif 7. Oke, sudah ketemu. Berarti nilai M-nya berapa? Nilai M-nya adalah negatif 7. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya belum paham, silahkan diulangi kembali dan coba latihan soalnya. Nah, demikian pembahasan mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan jangan lupa untuk terus berlatih. Good luck untuk asesmen penilaian tengah semesternya. Sampai jumpa di video selanjutnya.